Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama HiFU. Kali ini, HiFU akan merecap film yang bergenre drama komedi, yaitu Chef, yang dirilis tahun 2014. Film ini bercerita tentang perjuangan seorang koki restoran yang karirnya jatuh karena kritikan dari seorang pengkritik makanan. Dan dia mencoba bangkit dari keterpurukannya untuk meraih karirnya kembali. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita cek recap filmnya. Film ini diawali dengan seorang koki yang sedang memasak makanan menu di restoran. Dia bernama Carl. Ketika itu, datanglah asistennya dengan membawakan satu ekor daging babi yang utuh yang bernama Martin. Setelah itu, Carl pergi dari restoran untuk menjemput anaknya dan membeli kebutuhan dapur. Dia meminta maaf kepada anaknya yang bernama Percy karena telah terlambat menjemputnya. Dan juga, Carl tidak bisa menemaninya menonton karena dia akan bersiap-siap untuk memasak masakannya yang akan dinilai oleh food blogger atau pengkritik makanan. Setelah berbelanja kebutuhan masakannya, Carl mengajak Percy jalan-jalan dan membeli roti sosis yang enak, makanan khas dari New Orleans. Dia memberitahu Percy bahwa di New Orleans banyak makanan yang enak. Dan Carl berjanji pada Percy suatu saat nanti akan mengajaknya kembali ke New Orleans. Singkat cerita, Carl kembali ke dapurnya. Carl berencana akan mengganti menu masakannya dari biasanya. Dia dan timnya bersiap-siap untuk memasak masakan yang terbaik, karena masakannya itu akan dinilai oleh pengkritik makanan yang bernama Ramsay. Namun Riva, sang pemilik restoran, tidak setuju dengan keputusan Carl yang berencana akan mengganti menu makanannya, karena sebelumnya Carl pernah gagal dengan menu baru yang dibuatnya. Sang pemilik restoran pun menyuruh Carl untuk tetap memasak menu favorit restoran. Dengan rasa kecewa, Carl pun memberitahu timnya agar memasak masakan biasa atau menu favorit restoran, bukan menu baru seperti rencana awal. Keesokan harinya, Carl dan timnya sedang menunggu hasil penilaian Ramsay, si pengkritik makanan tersebut. Ramsay mengkritik masakan Carl bahwa rasanya tidak enak dan mempostingnya di media sosial Twitter. Carl pun memberitahu mantan istrinya yang bernama Ines bahwa masakannya mendapat kritikan buruk dari pengkritik makanan. Menurutnya, kritikan Ramsay itu mengada-ngada. Setelah itu, Carl kembali ke dapurnya dan membuat menu-menu baru. Setelah selesai, Martin datang dan mencoba menu baru buatan Carl. Begitupun Tony yang suka dengan masakan Carl. Martin dan Tony berkata bahwa makanan Carl sangat enak dan jangan memperdulikan Twitter dengan komentar buruk dirinya. Carl yang tidak tahu Twitter bingung dengan apa yang dimaksud oleh mereka berdua. Keesokan harinya, Carl menemui anaknya Percy. Dia memintanya untuk dibuatkan Twitter dan diajarkan cara menggunakannya. Setelah dibuatkan Twitter, ternyata berita tentang kritikan makanan Carl sedang trending. Malam harinya, Carl bermain Twitter sendiri. Dia berniat mengirim pesan kepada Ramsay bahwa dia menantangnya untuk datang kembali ke restoran dan mencicipi masakannya kembali. Lalu Carl bersama timnya bersiap-siap lagi untuk memberikan masakan yang terbaik. Namun lagi-lagi, Riva sang pemilik restoran datang dan bersikukuh agar Carl tetap memasak masakan seperti biasa. Lalu terjadilah perdebatan antara Carl dan Riva. Well, why don't you cook the menu without a chef? You've been cooking it half the time anyway. Tell the truth. Pada akhirnya, dengan emosi, Carl memutuskan untuk mundur sebagai koki restoran. Martin asistennya sempat ingin ikut, namun Carl melarangnya. Dan sekarang, koki dapur digantikan oleh Tony. Tak lama, Ramsay datang ke restoran. Di waktu yang sama, Carl tetap memasak menu barunya untuk memuaskan dirinya. Di sisi lain, Ramsay dihidangkan makanan yang sama seperti sebelumnya. Dengan senyum jahat, dia langsung menulis di Twitternya jika Carl sudah tidak punya menu baru lagi. Carl pun membaca tweet yang ditulis Ramsay. Dengan rasa kesal, Carl menghampiri Ramsay di restoran dan marah-marah kepadanya dengan penuh emosi. Chocolate cake. That's not what makes the center move. And you don't do anything. What do? You sit on my shit? Tak disangka, ternyata aksi Carl direkam oleh pengunjung restoran. Video Carl yang sedang marah-marah itu pun menjadi viral. Carl menghubungi Ines dan berkata akan menitipkan Percy kepadanya selama dia mencari pekerjaan baru. Lalu telepon diberikan kepada Percy dan meminta maaf kepadanya karena harus membatalkan rencananya ke New Orleans. Setelah itu, Carl pergi ke bar untuk bertemu Martin dan Tony.
Martin memberitahu Carl bahwa banyak restoran yang menghubunginya, dan Tony meminta maaf karena telah mengambil alih posisi koki di restoran, dan Carl pun tidak keberatan akan hal itu. Molly, seorang waiter restoran, menemui Carl dan berkata bahwa sekarang waktunya dia untuk beristirahat, karena Carl selama ini selalu sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anaknya. Singkat cerita, Carl pergi ke rumah Ines untuk menemui Percy. Namun, Percy tidak mau menemuinya. Di sana, Ines berbicara pada Carl bahwa dia dan Percy akan pergi ke Miami untuk menemui ayahnya Ines. Ines pun mengajak Carl untuk ikut. Awalnya, Carl menolaknya karena tidak punya uang. Namun, Ines memaksanya dengan alasan Carl bisa menjaga Percy selama Ines bekerja di Miami. Pada akhirnya, Carl pun mau ikut ke Miami. Singkat cerita, di Miami, mereka pergi ke kafe untuk menonton ayahnya Ines manggung. Mereka sangat menikmati musik tersebut dan ikut berdansa bersama. Percy pun tampak senang dengan itu. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah restoran dengan ayahnya Ines. Carl bertanya pada Ines apakah sandwich buatannya akan banyak yang suka. Ines pun mengiyakannya dan mendukung apa yang akan dilakukan Carl. Esok harinya, mereka berdua menemui Marvin. Marvin adalah mantan suami Ines juga. Carl dan Marvin membahas tentang sebuah inovasi makanan. Marvin pun memberikan food truck bekas kepada Carl. Sebenarnya, dulu Ines ingin memberikan food truck pada Carl, namun Carl selalu menolaknya. Lalu Carl menelpon Martin dan mengabarkannya bahwa dia mendapatkan food truck, dan Martin menertawakannya karena dulu Carl selalu menolaknya. Tak lama, Ines datang bersama Percy. Dia menitipkan Percy pada Carl karena Ines akan sibuk bekerja. Kemudian, Carl dan Percy membersihkan food truck itu bersama-sama. Ketika Percy sedang membersihkan bagian bawah meja, dia mencium bau busuk. Karena tidak tahan, Percy membuangnya dengan wajannya. Lalu Carl tampak memarahi Percy, yang mana seharusnya Percy membersihkan wajannya, bukan malah membuangnya. Percy yang tidak terima, pergi meninggalkan Carl. Lalu Carl membersihkannya sendiri. Setelah itu, Carl menghampiri Percy dan meminta maaf padanya. Carl pun mengajak Percy pergi ke supermarket untuk berbelanja peralatan dapur. Setelah berbelanja, Carl kesulitan untuk mengangkat barang besar ke atas truk. Di sana ada sekumpulan pria Meksiko yang sedang berkumpul. Carl pun meminta pertolongan pada mereka. Namun karena Carl tidak bisa berbahasa Meksiko, mereka pun tidak menghiraukannya. Tak disangka, tiba-tiba Martin datang. Dia resign dari restoran untuk membantu Carl. Karena Martin bisa berbahasa Meksiko, dia meminta tolong pada pria yang berkumpul tadi. Akhirnya, barang besar tadi pun bisa dinaikkan ke atas truk. Martin menyuruh Carl untuk membeli bahan makanan dan minuman, sementara Martin akan membuat sandwich untuk para pria yang membantu tadi sebagai tanda terima kasih. Carl dan Percy datang dan mencoba masakan Martin. Mereka berdua sangat menyukai masakan tersebut. Lalu Carl dan Martin mulai membuat sandwich, dan Percy disuruh untuk memperhatikan masakan agar bisa belajar. Setelah itu, para pria Meksiko tadi dibagikan sandwich yang mereka buat, dan mereka pun tampak senang. Setelah itu, Carl, Percy, dan Martin beristirahat dan berencana akan memulai berjualan di esok hari. Martin akan mengantarkan Carl dan Percy ke hotel, sementara Martin akan membawa food truck-nya untuk dicat. Keesokan harinya, Carl dan Percy dijemput dengan food truck yang sudah terlihat menarik karena telah dicat. Mereka bersiap untuk memulai jualan makanan di food truck. Ines tidak ikut dengan mereka dan akan pulang menggunakan pesawat. Perjalanan food truck pun dimulai. Percy menulis di Twitter bahwa food truck Carl akan menuju South Beach. Dia tampak sedang mengambil gambar-gambar di sekitarnya. Martin bertugas untuk mempromosikan jualannya. Tak disangka, banyak pelanggan yang sudah mengantri. Percy juga ikut membantu memasak. Ternyata, tweet dari Percy banyak yang merespon. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Tujuan selanjutnya adalah New Orleans. Selama perjalanan, Percy tetap mempromosikan food truck tersebut di Twitter. Lalu mereka pun tiba di New Orleans. Carl mengajak Percy berjalan-jalan dan mengenalkan makanan khas New Orleans yang lain selain roti sosis yang sebelumnya. Setelah itu, mereka berdua kembali ke food truck, dan ternyata antrian para pelanggan sudah sangat panjang karena tweet yang ditulis Percy. Lalu mereka bersiap-siap untuk buka dan para pelanggan merasa senang.
Setelah itu, mereka melanjutkan lagi perjalanan food truck-nya ke Austin. Di sana juga pelanggan sangat banyak seperti sebelumnya. Saat malam harinya, mereka menikmati musik yang ada di sana, dan Carl berkata pada Percy bahwa Carl sangat senang akhir-akhir ini. Dan liburan sekolah sudah hampir selesai. Carl tidak ingin mengganggu sekolah Percy. Percy pun merasa sedih. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pulang dan Percy diantarkan ke rumah Ines. Di apartemen, Carl dikirimi video 1 second every day atau video 1 detik setiap hari oleh Percy melalui emailnya. Karena terharu, Carl menelpon Percy dan berkata bahwa Percy boleh ikut ke food truck di setiap akhir pekan. Percy pun sangat senang mendengar hal itu. Malam selanjutnya, food truck mereka buka kembali dan lagi-lagi banyak pelanggan. Sekarang ada hal yang berbeda. Ines kini membantu Carl dengan menjadi waiter. Tiba-tiba, Ramsey si pengkritik makanan datang lalu menemui Carl. Dia berkata bahwa kali ini dia suka masakan Carl. Pada akhirnya mereka berdua berdamai. Dan Ramsey menawarkan Carl untuk membangun restoran yang akan didanai oleh Ramsey dan menjadi rekannya. Lalu Ramsey pun meninggalkan Carl. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, di sini tampak Carl telah mempunyai restoran sendiri yang didanai oleh Ramsey. Suasana di sana sangat gembira. Mereka semuanya berdansa. Carl dan Ines tampak kembali bersama. Semua merasa bahagia di malam itu. Dan film pun tamat. Seru sekali ya filmnya. Film ini mempunyai pesan bahwa tidak semua keburukan akan berakhir buruk. Bisa jadi, dengan keburukan yang kita alami, kita akan mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Dukung terus HYFU ya dengan menekan tombol subscribe agar selalu semangat merecap film-film seru untuk kalian. Sampai jumpa di recap film selanjutnya ya. Wassalamualaikum.